Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks drama. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu drama? Atau sudah pernah mendengar tapi belum paham mendalam apa itu drama? Teks drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang disusun dalam bentuk dialog dan dilengkapi dengan petunjuk laku atau stage direction. Teks ini dirancang untuk dipentaskan di atas panggung, sehingga elemen-elemen yang ada di dalamnya harus mampu menggambarkan alur cerita, emosi, dan tindakan para tokoh secara jelas. Struktur teks drama. Yang pertama ada prolog, yaitu bagian pembukaan yang menjelaskan latar belakang cerita atau pengantar. Yang kedua ada dialog, yaitu percakapan antar tokoh yang menjadi inti dari cerita drama. Yang ketiga ada epilog, yaitu bagian penutup yang menyimpulkan cerita atau memberikan pesan moral. Unsur-unsur teks drama. Yang pertama ada tema yang berisi ide utama atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua ada latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yaitu karakter yang terlibat dalam cerita. Ada alur, yaitu jalan cerita. Biasanya meliputi pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ada dialog, yaitu interaksi verbal antar tokoh, dan ada konflik, yaitu masalah yang menjadi pusat cerita, dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton atau pembaca. Ciri-ciri teks drama. Di sini ada 4. Yang pertama, yaitu berupa dialog yang dominan. Yang kedua, ada petunjuk laku atau stage direction untuk pendukung pementasan. Yang ketiga, memiliki struktur alur yang jelas. Dan yang keempat, dibuat untuk dipentaskan. Jenis-jenis drama ada 2. Yang pertama, berdasarkan isi, yaitu seperti tragedi, komedi, tragikomedi. Dan yang kedua ada berdasarkan bentuk seperti drama 1 babak, drama 3 babak, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Bahasa dalam teks drama. Bahasa yang digunakan dalam teks drama yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif yang sesuai dengan karakter dan latar cerita. Ada juga itu penggunaan gaya bahasa seperti metafora atau simbol sesuai dengan kebutuhan cerita. Langkah-langkah membuat teks drama. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Dan yang ketiga, menyusun dialog dan petunjuk laku. Yang keempat, mengatur alur cerita. Di sini misalnya kalian mau membuat teks drama, kalian buat cerita yang sangat menarik, buat alurnya yang sangat menarik. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari satu drama yang akan saya tayangkan ini. Setelah itu, saya dan kalian akan menganalisis bersama-sama apa saja unsur yang ada dalam drama tersebut. Kasihnya anakku memberi tangan kecil urung banyaku. Tapi itu lihat, anak-anak zaman sekarang belum dilahirkan saja sudah menguras uang. Waktu dilahirkan, biaya rumah sakit sanggup untuk membeli sebuah rumah petak.
Belum lagi urusan vaksin selama balita, biaya playgroup dari TK SMA, itu sama dengan penghasilanku seumur hidup. Belum lagi beli baju, sepatu, piknik, jajan, ulang tahun, nonton konser pop Korea, HP, komputer, mobil, bisa miliaran. Belum lagi minta perhatiannya yang melebihi umur yang kita punya. Punya anak sekarang jadi bikin susah, biayanya terlalu mahal. Kalau tidak diurus bisa-bisa kita dipersalahkan. Kalau diurus, kita kewalahan. Keadaan sekarang sudah sangat jauh berubah. Tidak ada lagi tetangga yang mau dititipin anak kalau kita sibuk. Belum lagi ancaman yang datang tiba-tiba. Kendor sedikit, setan yang ada di internet bisa-bisa menerkam. Atau kena tipu para gerombolan yang menjajakan narkoba lewat permen. Atau diculik untuk pemerasan. Dijual, diambil organ tubuhnya yang sudah dipesan dari luar negeri. Kenalanku yang kawin sama bule Amerika di New York sana. Kalau kita meninggalkan anak sendirian di dalam rumah, di flat, walaupun hanya untuk buang sampah, bisa-bisa dituntut. Karena anak bukan lagi milik orang tua, tapi milik negara. Akan diambil hak pengasuhannya kalau kita meninggalkannya. Pokoknya ribut, Ribet. ringsek. Sesak. Jadi lebih baik kita tidak punya anak. Kita bisa bebas, lepas, bablas. Dan amblas. Wahai anu beta dule budang sare tabela bangsa. Beta takut ke darah ile, hadapi mati pemakan rela. Yang pertama, tema. Tema dari video drama yang udah ditonton yaitu adalah kompleksitas hubungan manusia dan konflik batin yang dihadapi individu dalam masyarakat. Yang kedua ada alur atau plot. Alur dalam drama ini mengikuti struktur tradisional dengan tahapan pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Pengenalannya yaitu penonton diperkenalkan pada tokoh utama dan latar belakang kehidupannya. Konflik terjadi pertentangan internal atau eksternal yang mempengaruhi tokoh utama. Ada klimaks yaitu puncak ketegangan dalam cerita di mana konflik mencapai titik tertinggi. Penyelesaiannya, konflik menemukan jalan keluar atau memberikan resolusi pada cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Drama ini menampilkan beberapa tokoh dengan karakteristik yang sangat jelas. Tokoh utama yaitu tokoh yang protagonis yang menghadapi konflik utama dalam cerita. Yang selanjutnya juga ada tokoh pendukung. Dalam karakter ini ada karakter lain yang berinteraksi dengan tokoh utama dan membantu menggambarkan alur cerita. Yang keempat, latar atau setting.
Latar tempat dan waktu yang ditampilkan melalui setting panggung dan dialog antar tokoh memberikan konteks bagi penonton mengenai situasi dan kondisi yang tergambar dalam cerita yang ditampilkan dari drama tersebut. Kelima, ada dialog. Dialog dalam drama ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan motivasi tokoh, serta mendorong perkembangan alur cerita. Konflik. Konflik yang dihadapi oleh tokoh utama mencerminkan pertentangan antara keinginan pribadi dan norma sosial, menambahkan kedalaman pada tema drama. Yang terakhir ada amanat. Yang pertama, pentingnya memahami diri sendiri sebelum membuat keputusan besar. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, refleksi atas hubungan manusia, baik secara individu maupun sosial. Nah, sekarang saya akan memberikan 5 soal tentang drama. Pastinya kalian bisa jawab ya, karena tadi kan sudah saya jelaskan dan sudah menganalisis juga satu contoh. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teks drama dan mengapa teks ini dirancang untuk dipentaskan di atas panggung? Yang A. Teks drama adalah cerita yang ditulis tanpa dialog sehingga bisa dipentaskan secara fleksibel. B. Teks drama adalah karya sastra berbentuk dialog dan petunjuk laku yang dirancang untuk dipentaskan. C. Teks drama adalah cerita naratif yang berisi deskripsi tempat dan suasana tanpa percakapan. Jawabannya adalah B. Teks drama adalah karya sastra berbentuk dialog dan petunjuk laku yang dirancang untuk dipentaskan. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 bagian utama dalam struktur teks drama beserta fungsinya masing-masing. Yang A. Prolog untuk pembukaan, dialog untuk percakapan, epilog untuk penutup. B. Awalan untuk judul, isi untuk cerita, penutup untuk kesimpulan. C. Narasi untuk latar, klimaks untuk konflik, dan resolusi untuk penutup. Jawabannya adalah A. Prolog untuk pembukaan, dialog untuk percakapan, epilog untuk penutup. Soal nomor 3. Apa saja unsur-unsur utama teks drama dan bagaimana fungsi dialog dalam mengembangkan alur cerita? Yang A. Tema, tokoh, konflik, dialog untuk mendukung narasi deskriptif. Yang B. Tema, latar, dialog hanya untuk mempercantik cerita. Yang C. Tema, latar, tokoh, alur, dialog, konflik, amanat, dialog untuk menggerakkan alur dan mengungkapkan karakter. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Apa ciri utama teks drama yang membedakannya dari karya sastra lain seperti novel atau puisi? A. Teks drama memiliki alur cerita sederhana dan ditunjukkan untuk pembaca, bukan pementasan. B. Teks drama berupa dialog dominan dengan petunjuk laku untuk pementasan. Yang C. Teks drama berisi narasi deskriptif yang memandu pembaca melalui imajinasi. Jawabannya adalah B. Teks drama berupa dialog dominan dengan petunjuk laku untuk pementasan. Soal nomor terakhir, nomor 5. Apa saja jenis-jenis drama berdasarkan isi dan bagaimana perbedaan antara tragedi dan komedi? Yang A. Tragedi menggambarkan cerita serius dan berakhir dengan kesedihan, sementara komedi penuh humor dan berakhir bahagia. Yang B. Tragedi berisi humor untuk menghibur, sedangkan komedi selalu memiliki konflik berat. Yang C. Tragikomedi adalah drama tanpa elemen komedi atau tragedi. Jawabannya adalah A. Menggambarkan cerita serius dan berakhir dengan kesedihan, sementara komedi penuh humor dan berakhir bahagia.
Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang drama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.